Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, hari Minggu Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar firman, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudari yang terkasih, soal percaya menjadi mahal untuk saat ini. Belum lagi untuk bisa dipercaya. Percaya bukan perkara mudah. Bahkan sering kita mendengar, orang jauh lebih percaya dengan tindakan yang sudah dilakukan daripada kata-kata yang dikeluarkan. Seorang ahli, Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika Serbia, menilai dunia kita sekarang ini memasuki post-truth era. Istilah ini mau menunjukkan adanya ketimpangan antara fakta-fakta objektif dengan opini yang berbau provokasi. Orang menjadi sulit membuat batas pembedaan mana yang benar dan mana yang keliru. Saudara saya yang terkasih, Rasul Filipus pun ternyata jauh lebih dulu mengalami bagaimana ia gamang akan kehadiran Yesus, sampai-sampai Yesus bertanya balik kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Hal ini menunjukkan kepada kita dua hal. Pertama, kepercayaan didasari pengenalan pribadi secara mendalam. Filipus memang bersama-sama dengan Yesus, tetapi rupanya ia tidak sungguh mengenal secara mendalam siapa pribadi Yesus bagi hidupnya. Pengenalan yang sifatnya luaran rupanya membuat kesan dan pengalaman terhadap pribadi Yesus juga dangkal, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus. Lalu yang kedua, kunci untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan adalah keteladanan.
Keteladanan itu sendiri adalah kesaksian hidup yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka dari itu, Yesus meminta kepada Filipus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Bukan pertama-tama sebagai bukti kebenaran bahwa yang dikatakan Yesus berasal dari Bapa, tetapi lebih dari itu. Undangan pribadi untuk ikut terlibat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang digandaki oleh Bapa. Di titik inilah Filipus gamang karena tidak mampu membedakan fakta objektif tindakan Yesus dengan opini pribadinya bahwa Yesus bisa menunjukkan Bapa secara kasat mata. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua pun berani memilih percaya. Sebab untuk percaya butuh suatu keputusan yang berangkat dari dorongan pribadi untuk jauh lebih mengenal dan bertindak sesuai dengan apa yang sudah dikenali dan berbuah nyata. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku selalu untuk bisa mengimani Engkau bahwa Engkau adalah Mesias yang diutus Allah. Tak perlu adanya bukti, namun kuatkan kemauan diriku untuk percaya, beriman, dan berserah diri padamu. Amin.